Hai Sobat Fisika, pernahkah Sobat Fisika memperhatikan sekitar? Pasti Sobat Fisika pernah melihat cahaya di sekitar rumah. Tapi pernahkah Sobat Fisika bertanya, mengapa langit berwarna biru di siang hari? Mengapa juga bisa ada pelangi di langit? Dan lagi, mengapa cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah? Pernahkah terselip dalam pikiran Sobat Fisika, mengapa itu semua bisa terjadi? Beberapa fenomena yang kita lihat tadi adalah sifat dari gelombang cahaya. Sebelum kita bahas sifat gelombang cahaya, sudah tahukah Sobat Fisika dengan gelombang cahaya? Jika kita hembus kata gelombang, cahaya dapat kita pandang sebagai partikel maupun gelombang. Namun untuk kali ini, kita akan membahas cahaya sebagai gelombang. Gelombang cahaya merupakan gelombang transversal yang bergerak tegak lurus dengan arah energinya, dan juga merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat serta dapat merambat dalam ruang hampa. Gelombang cahaya memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Baiklah, kita kembali lagi pada topik kita tadi, sifat gelombang cahaya. Coba Sobat Fisika cermati sifat-sifat gelombang cahaya ini. Kita semua pasti tahu kalau gelombang cahaya itu dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dapat diserap dan dihamburkan, dapat menembus benda bening, mengalami pelanturan dan superposisi, kemudian dapat disearahkan. Waduh, banyak sekali ya. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya merambat ke segala arah. Bila medium yang dilaluinya homogen, maka cahaya akan merambat lurus. Salah satu bukti yaitu pada cahaya matahari. Kita bisa melihat cahaya matahari masuk ke dalam ruangan yang gelap. Atau pada saat kita menggunakan senter, terlihat jelas kan bahwa cahaya yang dipancarkan senter dapat merambat lurus. Pemantulan cahaya ada dua jenis, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi apabila pemantulan mengenai permukaan kasar atau tidak rata. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang licin, rata, dan mengkilap. Ada fakta unik pada pemantulan ini, yaitu sudut datangnya cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Jadi, sinar pantul yang dipantulkan itu akan selalu teratur. Contohnya saja pada cermin di rumah yang setiap hari kita pakai untuk bercermin. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang tidak sama kerapatannya, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Inilah yang dinamakan pembiasan cahaya. Contohnya yang sering kita temukan yaitu kolam renang yang terlihat dangkal, dan juga ikan-ikan pada akuarium yang terlihat lebih besar dan dekat. Cahaya yang terurai merupakan fenomena terurainya cahaya putih menjadi beberapa spektrum warna. Apakah semua cahaya bisa diuraikan? Tentu saja tidak. Hanya cahaya polikromatik saja yang bisa diuraikan, yaitu cahaya yang tersusun dari banyak warna dan panjang gelombang. Sedangkan cahaya monokromatik tidak bisa diuraikan lagi, karena hanya memiliki satu warna dan panjang gelombang saja. Penguraian cahaya polikromatik ini terjadi karena panjang gelombang dari cahaya penyusunnya berbeda-beda, dan panjang gelombang yang berbeda-beda memiliki indeks bias yang berbeda-beda dan juga sudut deviasi yang berbeda-beda pula. Contohnya yang sering kita lihat adalah terbentuknya pelangi dikarenakan cahaya matahari yang melewati butiran hujan dan kemudian terurai menjadi pelangi, dan juga air mancur di bawah terik matahari yang menguraikan cahaya matahari. Absorpsi cahaya terjadi pada saat cahaya melewati benda yang transparan, maka energi cahaya akan diserap dan berkurang. Selain itu, cahaya juga bisa dihamburkan, yaitu pada saat cahaya melalui partikel-partikel yang cukup besar di udara. Contohnya, jika kita melihat langit biru di siang hari. Kenapa langit bisa berwarna biru? Itu karena cahaya matahari yang melewati atmosfer akan diserap oleh partikel gas dan udara di atmosfer. Pada saat yang bersamaan, cahaya juga mengalami penghamburan. Hamburan ini terjadi pada panjang gelombang pendek atau cahaya biru, sedangkan yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang akan diteruskan ke bumi.
Cahaya yang terhambur tidak memiliki arah, sehingga terlihat cahaya biru seakan datang dari segala penjuru langit. Benda yang bersifat bening atau transparan bisa ditembus oleh cahaya. Benda yang memiliki partikel tidak berwarna akan dilewati cahaya dengan mudah. Hal ini dapat terjadi karena benda bening atau transparan mampu meneruskan cahaya dengan mudah. Contohnya saja cahaya matahari yang melewati kaca jendela rumah kita dengan mudah. Tentunya ruangan rumah kita tidak gelap, bukan? Cahaya yang melewati celah sempit akan mengalami pelontoran atau perubahan arah cahaya yang menyebar ke segala arah. Inilah yang dinamakan difraksi cahaya. Pada difraksi cahaya, terbentuk pola terang gelap apabila diproyeksikan pada layar. Pola terang gelap ini disebabkan oleh interferensi gelombang cahaya. Waduh, apalagi ini interferensi cahaya? Interferensi cahaya itu merupakan penggabungan atau superposisi dari beberapa gelombang cahaya pada suatu tempat. Pola terang pada layar disebabkan karena interferensi konstruktif, yaitu fase pada gelombang yang bersuperposisi adalah sama. Sedangkan pola gelap pada layar disebabkan karena fase pada gelombang yang bersuperposisi tidak sama atau bertolak belakang. Polarisasi cahaya merupakan pembatasan atau pengkutuban dua arah getar menjadi satu arah getar. Kita bisa menjumpai contoh penerapan polarisasi cahaya pada saat kita menonton film 3 dimensi. Kacamata yang digunakan pada saat menonton film 3 dimensi mempolarisasikan cahaya pada gambar dan meneruskan polarisasi yang berbeda di setiap mata sobat fisika. Bagaimana sobat fisika? Apakah sudah lebih tahu tentang gelombang cahaya? Atau sobat fisika masih ingin mendalami tentang gelombang cahaya? Tenang saja, Mas Fisika akan memberikan penjelasan pada setiap sifat cahaya pada video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Salam sobat fisika. Who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stayed.